Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada siang hari yang cerah ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam agenda kajian bulanan. Salawat serta salam, mari tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in tabi'in, ulama, guru-guru, serta kita selaku umatnya. Semoga kita bisa sama-sama memperoleh syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan kajian dari pemateri kita, Ustadz Hilman Fauzi, dengan tema rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Namun sebelum itu, untuk menambah keafdalan kajian kita siang hari ini, mari kita sama-sama dengarkan tilawah Quran yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadz Syihabuddin. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون وعلى جنوبهم ويتفكرون وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Syahabuddin yang telah membacakan tilawah kepada kita semua. Semoga baik yang membacakan maupun kita semua yang mendengarkan bisa sama-sama memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke agenda kajian.
Dan alhamdulillah Ustadz Hilman Fauzi sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita dengarkan bersama kajian yang akan disampaikan oleh beliau dengan tema rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Namun sebelum itu, para jamaah sekalian, sebagai informasi, setelah kajian selesai, akan ada makan siang yang sudah disediakan oleh pihak masjid. Jadi bagi para jamaah, harap bisa mengikuti kajian sampai selesai. Terima kasih. Langsung saja kepada yang kami hormati, Ustadz Hilman Fauzi, waktu dan tempat kami persilakan. Ini baiknya. Bismillah, mohon izin saya lepas masker sejenak, boleh Pak ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Rabbi sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pimpinan di PT Taspen yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, baik yang hadir di masjid ataupun yang bergabung melalui virtual di Zoom online. Apa kabar semuanya siang ini? Sehat? Ini kelihatannya pada puasa semua ya? Sehat? Coba saya pengen dengar suaranya. Apa kabar, sehat? Kalau saya tanya apa kabar, tolong jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat badannya alhamdulillah? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah ya. Biasanya yang nyender ke tembok ada masalah biasanya. Biasanya ya, biasanya. Biasanya di rumah lagi ada masalah dengan sandarannya biasanya. Jadi ketika di masjid nyender. Atau emang seperti ini, biasa nyender gitu atau gimana? Yang di belakang boleh maju apa enggak? Yang maju saya doakan haji umroh. Maju. Ini kenapa harus jauh-jauhan? Izin saya berdiri sedikit ya. Maju. Batasnya sampai ruangan masjid ini aja deh. Biar yang di sana, yang di belakang gak dapat makan siang ya. Yang di dalam masjid kok dapat makan siang. Ayah, yang di Zoom juga silahkan.
Apa kabar semuanya siang ini? Boleh chatnya diaktifkan biar nggak sepi itu Zoom online-nya ya. Boleh diaktifkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah siang ini. Allah masih melembutkan hati kita. Allah meringankan langkah kita. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di masjid ini. Kita berdoa kepada Allah. Semoga sholat zuhur yang tadi kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah yang ini taklim kita juga, insya Allah bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk materi inti, saya ingin setidaknya berikan dulu kepada Bapak Ibu sekalian satu motivasi yang insya Allah motivasi ini bisa menghadirkan kebaikan bagi kita yang hadir siang ini. Jadi Bapak Ibu yang siang ini hadir, setidaknya kita mendapatkan 3 pahala sekaligus yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak? 3. 1 ya. 1, Bapak Ibu siang ini mendapatkan pahala sholat zuhur berjamaah. Pahala apa? Pahala sholat. Apalagi berjamaah. Ya. Sholat berjamaah itu mendapatkan berapa pahalanya? 27 derajat. Dan itu luar biasa. Ya, sesuatu yang sangat baik dan tentu memuliakan kita. Dan ini akan menentukan Pak. Sholat itu menentukan urusan kehidupan kita. Sholatnya baik, hidupnya baik. Sholatnya terjaga, maka akan terjaga semua amalan yang lainnya. Ini yang menyampaikan bukan Ahilman, tapi langsung baginda Nabi SAW. Apa kata Nabi? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluha kullu. Jikalau baik salatnya, baik seluruh amalnya. Fa in fasadat fasadat kullu. Jikalau rusak salatnya, tidak bagus salatnya, maka ada masalah dengan amal-amal yang lainnya. Maka disebutkan dalam keterangan yang lain, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Bayangkan sebuah bangunan, kalau tiangnya kuat, maka insya Allah bangunannya kuat. Tapi kalau tiangnya roboh, kalau tiangnya mohon maaf tidak kokoh, berarti bangunan itu berpotensi juga akan hancur. Begitu dengan sholat kita. Maka seringkali saya sampaikan, mungkin ada beberapa video yang viral di sosial media. Ada kalimat saya yang menyampaikan begini, kalau kita ingin merubah kehidupan kita menjadi better than before, jadi lebih baik daripada sebelumnya, mudah saja. Mulai perbaiki sholat kita. Saya ulangi kalimat ini ya. Kalau kita mau memperbaiki hidup kita, mulai perbaiki apa? Sholat kita. Catat status hari Senin itu. Ya. Buat hari Senin statusnya itu. Yang kedua, yang Bapak Ibu dapatkan siang ini insya Allah adalah pahala ta'lim. Pahala menuntut ilmu, ta'lim. Ada 2 hal yang akan membuat hidup kita diangkat derajatnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin diangkat derajatnya oleh Allah, catat 2 hal ini. Keterangannya ada di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman di pertengahan ayat sampai ujungnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Perhatikan terjemahannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat siapa? 1, orang yang beriman di antara kamu sekalian. Dan yang kedua, walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Darajat. Kalimatnya jamak. Jadi bukan 1 derajat, bukan 2 derajat, tapi Allah angkat beberapa derajat.
Dan di awal tadi disebutkan yarfa'i. Itu fi'il mudhari'. Dalam kaidah shorof, fi'il mudhari' itu sesuatu yang disebut sedang akan terus menerus. Jadi kalau kita terjemahkan, Allah sedang akan terus menerus mengangkat. Siapa? Orang beriman dan berilmu di antara kamu sekalian. Beberapa derajat. So simpelnya begini. Kalau Bapak Ibu ingin diangkat derajatnya, dimuliakan dalam hidupnya, ditunjukkan solusi terbaik dari setiap masalah yang sedang kita hadapi, simpel saja. Tingkatkan imannya, tingkatkan ilmunya. Salah satunya bab ilmu ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang mau dunia dengan apa? Ilmu. Yang mau akhirat dengan apa? Ilmu. Yang mau dua-duanya? Ilmu. Maka punten mohon maaf ya. Kalau sekarang kita punya pimpinan, punya atasan, takdir Allah diizinkan mereka semua menempati posisi secara karir dunia lebih baik, pasti karena ada ilmu yang mereka miliki. Ada pengalaman yang mereka geluti sehingga Allah tinggikan derajatnya. So simpelnya, teman-teman di sini, kalau kita mau diangkat derajatnya, mau dimuliakan hidupnya, jangan pernah berhenti meningkatkan iman, menambah ilmu kita. Dan siang ini, wasilahnya panitia, kita dihadirkan acara seperti ini untuk menambahkan ilmu. Bahkan Allah siapkan pahala kepada kita yang untuk ilmu apa pahalanya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan masuk ke dalam surga. Maka yang di sini insya Allah kelihatan calon-calon ahli surga semua. Ya. Jangan amin dulu ya, karena saya baru bilang calon ya. Calon tuh banyak yang nggak jadi biasanya Pak. Tapi insya Allah ini ahli surga semua insya Allah. Nggak sampai di situ. Perhatikan kalimat hadis selanjutnya. Wa majtama'a, dan adapun yang berkumpul. Jadi kalau yang tadi cuma datang doang, ya niat mau datang gitu. Nah kalau ini wa majtama'a, dan adapun yang berkumpul. Qaumun, satu kaum. Fi baitin min buyutillah, di rumahnya Allah, di masjid, di madrasah, di mushola. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mengkaji kitab Allah dan mempelajarinya. Apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Ada 4. 1, nazalat alaihimus sakinah. Allah tenangkan hatinya. Makanya Pak, Ibu, mohon maaf ya. Kalau kita ngaji, maka di antara konsekuensi yang akan kita dapatkan apa? Ketenangan. Saking tenangnya di masjid mah bisa tidur Pak. Bapak di kantor nggak bisa tidur, di masjid, apalagi yang nyender. Makanya satu kali ada humor, tapi humornya agak-agak sedikit ini gitu ya. Katanya kalau kamu susah tidur gampang, datang aja sholat Jumat katanya. Ini humor lucu, padahal kan nggak gitu juga gitu. Saking tenangnya di ketiduran. Tapi bukan hanya itu Pak. Ketenangan itu artinya melembutkan hati kita. Melembutkan hati kita. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan tanamkan kasih sayang kepada mereka yang ngaji itu Pak. Jadi kalau punten ya, kalau siang ini ada di antara Bapak Ibu yang diringankan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu ini, maka catat baik-baik ya, Allah sedang sayang sama kita. Ya, bahkan kata para ulama, kalau kamu masih diberikan kelembutan hati untuk mendapatkan nasihat, maka engkau masih diinginkan menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngukur ya, Ahilman, kira-kira saya itu masih bisa jadi orang baik atau enggak ya? Salah satu indikatornya adalah lihat dan coba perhatikan. Apakah hatimu masih mau menerima nasihat atau tidak? Kalau kita masih mau menerima nasihat, maka masih ada potensi kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi dalam hadis yang lainnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, yufaqihu fiddin,
maka Allah akan berikan pemahaman kepadanya dalam urusan ilmu agamanya. Jadi kalau di masjid ini masih ada taklim, masih ada kajian, masih ada kegiatan yang meningkatkan ilmu kita, maka perusahaan ini masih menginginkan karyawannya meningkatkan kebaikan dalam hidupnya. Yang ketiga, wa khaffathumul malaika. Orang yang hadir di majlis ilmu itu ada malaikat berhimpun. Makanya punten, tadi Ahilman minta agak maju kan, agak rapat. Kenapa? Yang hadir kita mungkin ada 100 orangan kira-kira begitu di masjid ini. Tapi malaikat yang hadir di majlis ilmu itu lebih banyak dibanding kita. Bahkan mereka berdesak-desakan, gak mau lepas dari majlis ilmu. Sehingga Nabi menyampaikan dalam keterangan yang lain, majlis ilmu itu seperti apa? Raudhah min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga. Satu kali Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, kalau engkau sedang berjalan dan engkau melewati sebuah majlis ilmu, majlis zikir, majlis taklim, farta'u, mampirlah walaupun sebentar. Singgahlah walaupun sebentar. Duduklah di sana. Kenapa? Karena majlis ilmu itu raudhah min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan surga sebelum surga yang sebenarnya, maka dapatkanlah di majlis ilmu seperti ini. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah membanggakan orang-orang yang menuntut ilmu itu. Sok iklannya lewat dulu sok. Dibagikan dulu 5 menit waktunya ya. Sok. Karena menurut penelitian ilmu komunikasi, kalau ada yang bergerak maka orang akan fokus kepada yang bergerak, Pak. Jadi saya ya paham itu ya. Kalau di TV mah iklan ini tuh Pak ya. Jadi biarkan iklan berjalan biar sponsornya nggak hilang ya Pak ya. Kan kita butuh sponsor ya dalam iklan ya. Sok 5 menit bismillah. Gak apa-apa Pak. Ini boleh makan di masjid apa enggak? Oh ini buat gimmick aja ya. Jangan dimakan di masjid. Jadi ini yang hadir dari mana saja? Yang di Zoom semua cabang berarti ya? Insya Allah. Ada berapa orang yang di Zoom? Punten mohon maaf. 84 ya, Insya Allah ya. Baik, kita lanjut ya. Lanjut enggak? Lanjut ya. Iklannya nanti dulu stop dulu sebentar ya. Yang sebelah kanan jangan dibagikan dulu, yang kiri juga jangan dimakan dulu ya. Nah, jadi yang kanan jangan dibagikan dulu, yang kiri jangan dimakan dulu. Saya enggak lama lah Pak, sampai jam 1 saja kita cukup ya. Karena saya jadi mohon izin nih panitia, kita juga harus ngejar syuting 1:30 di TVRI. Jadi kita percepat saja. Saya kasih motivasi dulu ini ya. Yang keempat tadi, Allah membanggakan orang yang datang di majelis ilmu. Jadi pesan saya, kalau siang-siang seperti ini, di Taspen ada kajian, jangan langsung pulang. Sayang. Sayang. Karena Allah menyiapkan banyak pahala kepada kita dengan keadaan seperti ini. Yang ketiga, ya, yang nanti berkaitan dengan topik kita kali ini. Bapak Ibu siang ini mendapatkan pahala bekerja. Pahala apa? Satu, ulangi, pahala apa? Pahala apa? Sholat zuhur. Yang kedua, pahala ta'lim. Yang ketiga, pahala bekerja. Bapak Ibu, bekerja itu ibadah yang luar biasa. Setuju nggak? Setuju nggak? Barang siapa seorang laki-laki, seorang suami yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka saat dia bekerja, dia sedang berada dalam keadaan jihad fisabilillah. Jadi Bapak sedang berjihad, Pak. Barang siapa yang kemudian dia sedang bekerja mencari nafkah bagi keluarganya, kemudian punten mohon maaf, dia wafat saat dia menjalankan pekerjaan itu, dia sedang mendapatkan pahala mati syahid. Syahid. Tapi jangan sampai pulang dari sini langsung nabrakin diri gitu ya. Biar jadi syahid. Bahkan disebutkan dalam keterangan lain, barang siapa yang keluar dari rumahnya
untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Dia bekerja, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, maka di saat itu Allah ampuni dosa-dosanya. Ya Allah. Bahkan ada satu dosa yang gak bisa diampuni dengan sholat, yang gak bisa diampuni dengan puasa, yang gak bisa diampuni dengan baca Quran atau sedekah, tapi bisa diampuni dengan bekerja itu sendiri. Apa? Saat dia diberikan amanah oleh Allah menjadi kepala keluarga, menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, kemudian kita bekerja, maka pahalanya luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, di awal pertemuan ini saya ingin kuatkan hati kita semua bahwa yang hadir siang ini setidaknya kita mendapatkan 3 pahala sekaligus. 1 pahala apa? Salat. 2 pahala apa? Ta'lim. 3 pahala apa? Bekerja. Allahu Akbar. Maka tentu kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perusahaan kita di PT Taspen ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghadirkan kebaikan ini. Maka ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian, teruslah bersyukur sampai tidak ada kegelisahan lagi di hati kita. Maka ada rumus ya, tolong catat baik-baik. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Catat status hari Senin itu. Karena Senin banyak yang ngeluh biasanya Pak ya. Catat. Ustadz, kenapa harus bersyukur? Karena kunci bahagia itu di syukurnya Pak. Kalau Bapak mau bahagia, kalau Ibu mau bahagia, lihatlah semua yang Allah berikan itu sempurna dan luar biasa. Coba saya mau tanya, ada yang kurang tidak yang Allah berikan kepada kita? Tolong jawab. Ada yang kurang atau tidak yang Allah berikan kepada kita? Ada atau tidak? Jawab, ada atau tidak? Nah, demi Allah Pak, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa Ahilman? Yang kurang bukan Allahnya, yang kurang kitanya saja. Kita kurang apa? Punten, dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar. Ulangi, dikasih nikmat kurang apa? Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Kurang apa? Ulangi biar nempel nih. Kita ini dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Nah, di sini ada yang kurang ajar? Yang mana orangnya? Jawab, saya Ustaz. Siapa yang kurang ajar? Saya Ustaz. Yang sering ngeluh, yang sering ngerasa kita paling menderita. Ayolah, nggak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita lebih sering ngerasa banyak masalah? Karena fokus kita ke masalah, bukan ke nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk tentang rezeki. Tentang apa? Rezeki. Oke. Bapak Ibu, kalau kita mau tenang dalam urusan rezeki, ada 3 prinsip. Ada berapa? 3 prinsip setidaknya ya. Walaupun nanti kalau diturunkan bisa 7 atau 8 gitu. Saya singkat aja. Ada 3 prinsip yang harus ayah bunda, bapak ibu, rekan-rekan pahami tentang rezeki agar hati kita tenang dalam urusan rezeki. Karena punten mohon maaf, di tengah kondisi saat ini boleh jadi banyak di antara kita yang gelisah dengan urusan rezeki. Betul apa enggak? Banyak enggak? Punten. Ada yang bekerja harus dirumahkan. Ada? Ada yang bisnis omsetnya menurun. Ada? Ada yang punya usaha gulung tikar atau bangkrut. Ada? Gelisah. Bahkan tidak sedikit yang frustasi, stres dan segala macam.
Punten ya, kita mungkin bekerja di rumah aja selama ini kelamaan juga agak sedikit gimana gitu ya Pak ya. Iya kan? Nah, maka ada 3 prinsip yang harus Bapak Ibu pahami, yakini agar lebih tenang dengan urusan rezeki. Ada berapa? Ada berapa? 3. 1. Kelihatan? Kelihatan nggak? Apa yang kelihatan? Nah, saya belum nulis apa-apa ya. 1. Rizki itu sudah dijamin. Sudah apa? Rizki sudah dijamin. Yakin apa enggak? Saya tanya, yakin apa enggak? Yakin atau enggak? Sius? Mi apa? Quran surat Hud ayat 6. Silahkan dibuka. Mushaf Quran atau handphone yang ada Qurannya. Kita bedah ayatnya. Ini diantara salah satu ayat yang selalu menguatkan Ahilman tentang urusan rezeki. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Perhatikan. Saya terjemahkan pelan-pelan ya. Wa ma min dzabbatin fil ardi, dan tidak ada makhluk yang bergerak, makhluk yang bernyawa. Bahkan kalau kita mau lihat bahasa Arab, zabbah itu artinya makhluk yang melata, kira-kira begitu. Dan tidak ada makhluk yang melata, kemudian dia hidup, kemudian dia bergerak fil ardi, di muka bumi, illa kecuali Allahi rizquha, dijamin oleh Allah rizkinya. Punten. Berarti yang menyampaikan rizki ini dijamin Ahilman atau langsung Allah dalam Al-Quran? Yang nyampaikan rizki dijamin saya atau Allah? Allah. Langsung Allah sebutkan dalam Quran rizki makhluk yang melata saja. Kira-kira gitu bahasanya. Kenapa Allah menggunakan kalimat dabbah, kalimat makhluk yang melata sebagai subjek pada ayat itu? Allah ingin tegaskan kepada kita, manusia, makhluk yang melata saja, selama dia bergerak, selama dia hidup, aku jamin rizkinya. Apalagi Anda manusia. Kira-kira begitulah bahasa gampangnya. Coba sekarang kita turunkan lagi. Makhluk yang melata contohnya apa? Apa contohnya? Yang dekat-dekat aja, ular kejauhan kali ya. Apa kira-kira? Apa? Cicak. Oke, sekarang saya mau tanya. Cicak ada rezekinya atau enggak? Cicak ada rezekinya apa enggak? Oke. Cicak itu kerjanya di mana? Di mana? Ada cicak yang dapat SK di Taspen, ada enggak? Cicak itu kerjanya di dinding. Apa job desk-nya? Cicak apa job desk-nya? Diam-diam. Cicak-cicak di dinding. Diam. Diam merayap. Terus datang seekor nyamuk. Hap. Lalu pertanyaan saya. Rizki cicak apa namanya? Nyamuk. Pertanyaan kedua. Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Ayo mikir heula, ngajawab teh ulah langsung hai. Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Coba saya mau tanya. Yang jawab nyamuk ke cicak angkat tangan. Angkat tangan. Nah, yang jawab nyamuk ke cicak angkat tangan. Oke, sekarang ganti. Yang jawab cicak ke nyamuk. Bapak hebat sendiri berarti ya. Oke. Mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Mau tahu? Jawabannya yang ketiga. Nyamuk nyamperin cicak, cicak nyamperin nyamuk. Pertanyaannya, nyamuk datang ke cicak, iya.
Tapi kalau cicaknya diem, nyamuknya datang apa enggak? Pada lagu itu, gampang deh, lagu deh yang paling gampang. Cicak ada gerakan enggak? Ada, merayap. Selain itu ada gerakan lagi enggak? Apa? Pertanyaan ketiga. Bapak Ibu tahu enggak? Berapa kali hap yang cicak butuhkan untuk mendapatkan satu nyamuk? Ayo. Tolong ya makhluk cicak jawab. Oke, ini ulangi pertanyaannya. Berapa kali hap yang cicak butuhkan untuk mendapatkan satu nyamuk? Hah? Apakah sekali langsung dapat atau butuh berkali-kali? Apakah sekali dapat atau berkali-kali? Nah, yang jawab benar berarti cicak gitu ya. Baik, perhatikan kalimat ini. Bapak Ibu, saya pernah baca satu penelitian, cicak itu setidaknya butuh 93 kali hap untuk mendapatkan satu nyamuk. Kenapa? Iya, berarti lagunya harus direvisi gitu ya. Jadi ternyata butuh set. Jadi nggak sekali tek dapat gitu Pak. Boleh jadi butuh beberapa kali. Tapi pertanyaannya adalah yang keempat. Mengapa cicak bisa istiqomah? Ketinggian istiqomah, konsisten lah ya. Kenapa cicak bisa konsisten untuk hap setiap beberapa kali itu walaupun nggak dapat? Kenapa coba? Kenapa? Nih, kenapa? Karena cicak yakin rizkinya dijamin. Jelas tidak? Jelas? Kalau Bapak nggak yakin nanti kumpulkan cicak malam ini. Suruh diskusi bener apa enggak. Karena yakin dijamin, yakin ada. Bahkan kalau mau kita kuatkan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum, sesungguhnya kamu sekalian, lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Kamu tidak akan pernah mati, tidak akan pernah diwafatkan sebelum sempurna rizkinya. Ini kata Nabi nih. Allah sampaikan di ayat ini rizki kita dijamin. Nabi sampaikan dalam hadisnya bahwa kalau kita masih hidup berarti masih ada apa? Masih ada jatah rezeki. Artinya, saya ingin sampaikan di awal ini, kalau Bapak Ibu sampai hari ini, sampai saat ini masih menghembuskan nafas, masih diberikan umur, masih hidup, berarti masih ada catatan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya, kita yakin apa enggak? Yakin atau tidak? Kenapa ini penting di awal Ustadz? Karena biasanya keyakinan kita yang tidak kuat itu melemahkan usaha kita. Jadi kalau begini nanti gimana konsepnya? Rizki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rizki sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Apa yang telah Allah takdirkan untukmu tidak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang belum Allah tuliskan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Jadi kumaha? Kalem we. Kumaha? Kalem we. Jadi kalau kita ini masih bangun tidur, kemudian pagi-pagi, berarti di situ masih ada rezeki. Kita masih di sini masih ada rezeki. Jangan khawatir. Justru punten mohon maaf ya, kekhawatiran kita terhadap rezeki kita berarti kita punya keraguan kepada siapa? Keraguan kepada siapa? Allah. Maka apa perintah Nabi? Fala tastabti'ur rizqa. Jangan pernah berpikir rizkimu enggak ada, jangan. Rizkimu tuh ada. Jelas kira-kira di sini. Rizki sudah apa tadi? Tertakar, tak mungkin tertukar. Konsep pertama, rizki sudah dijamin. Yang kedua, saya percepat. Rizki walaupun sudah dijamin, tapi rizki itu harus dijemput.
Apa yang kedua? Apa yang kedua? Tadi yang pertama apa? Dijamin. Yang kedua, walaupun rezeki sudah dijamin, tapi tetap harus apa? Dijemput. Pertanyaan saya, kenapa di kalimat ini Ahilman sampaikan dijemput bukan dicari? Antara dijemput dengan dicari beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Kalau dicari belum tentu ada, kalau dijemput pasti ada. Jelas? Kalau bahasa kita apa namanya? Ikhtiar. Walaupun ikhtiar juga bahasa Arab sebenarnya. Kalau bahasa kitanya usaha. Apa namanya? Oke. Sekarang pertanyaan lagi. Apakah usaha kita yang dilakukan ini untuk mendapatkan rezeki, atau usaha kita ini adalah perintah Allah kepada kita? Ulangi. Kita ikhtiar, kita kerja, kita usaha. Pertanyaannya, kerja yang kita lakukan ini menentukan rezeki kita, atau kerja ini karena kita tahu ini adalah perintah dari Allah? Mana yang paling tepat kalimatnya? Baik. Banyak di antara kita yang suka bilang gini, Ustadz, kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat rezeki. Itu seakan-akan kalimatnya benar, tapi kurang tepat. Kita itu bekerja bukan karena rezeki, tapi karena kita tahu bekerja ini adalah perintah dari siapa? Allah. Quran surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Dan dialah Allah yang menjadikan bumi ini luas dan mudah untuk kamu jelajahi. Apa perintah Allah? Famshu, maka berusahalah. Famshu, maka berjalanlah. Famshu, maka berikhtiarlah. Fi manakibiha, di setiap penjuru buminya itu apa? Wakulu min rizki, dan makanlah rizki yang Allah berikan kepada kamu sekalian. Jadi usaha kita ini, kerja kita ini ibadah atau bukan? Ibadah. Karena ini kewajiban kita kepada Allah. Justru punten mohon maaf, kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak berusaha, berarti nanti kelak kita akan dihisab oleh Allah. Kenapa engkau nggak usaha? Jadi rizki kita bukan karena usaha kita. Kalau rizki kita karena usaha kita, hati-hati. Nanti kita menuhankan usaha kita. Nanti kita menuhankan pekerjaan kita. Nanti kita menuhankan ikhtiar kita. Ikhtiar kita ini apa? Kewajiban kita aja kepada Allah. Rizkinya kejutan saja dari Allah. Jadi bukan gara-gara hebatnya kita. Bukan. Justru kenapa kita profesional bekerja. Kenapa disiplin bekerja. Kenapa benar dalam bekerja. Karena kita tahu Allah menatapku, Allah melihatku, Allah mengawasiku. Kalau kita bekerja hanya karena dilihat oleh bos, punten mohon maaf, bos ada tidurnya, bos ada capeknya, CCTV kantor ada matinya. Tapi kita tahu ini bekerja karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman pertanyaannya, kan gitu pertanyaannya, ikhtiarnya gimana? Agar kita bisa menjemput apa yang Allah berikan kepada kita. Berarti kita harus usaha sesuai dengan maunya Allah gitu. Kan kita tadi tahu kan, rizki siapa yang ngasih? Rizki siapa yang ngasih? Rizki siapa yang menentukan? Kalau kita pengen dapat rizki, berarti kita harus cari tahu apa yang disukai oleh zat yang memberikan rizki itu. Berarti kita saat berusaha sesuaikan dengan maunya Allah. Apa di antaranya? Apa di antaranya? Ada dua ikhtiar. Satu, ikhtiar bumi. Dua, ikhtiar langit. Ini bahasa gampangnya. Ada berapa ikhtiar? Dua. Satu ikhtiar apa? Bumi. Dua ikhtiar apa? Langit.
Bumi apa ikhtiarnya? Ya, bekerja, berdagang, bertani, berkebun. Nah, itu bumi itu. Apa prinsipnya? Profesional, disiplin, good governance, akuntabel dan segala macam. Semua yang sifatnya bumi. Semuanya bumi. Tapi ingat, dalam ikhtiar bumi yang engkau jalankan, jangan sampai melupakan ikhtiar langitnya. Apa ikhtiar langitnya itu, Ustaz? Ketakwaan kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa itu takwa? Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu. Apa di antara sikapnya? Satu, sikap syukur. Allah senang gak sama hamba yang bersyukur? Senang gak? Senang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, kata Allah, maka Allah akan tambahkan. Dan jika engkau kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Apa di antara azabnya? Sempit, gelisah, rumit, sulit. Syukur. Apalagi sabar. Apalagi terima yang baik-baik. Cari yang halal. Tinggalkan yang haram. Kan gitu. Kalau bicara lebih detailnya. Terus apalagi sholat. Tuh. Pak, sholat itu berhubungan linear dengan kualitas rezeki kita. Sholatnya terjaga, rezekinya terjaga. Surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salat fastabir alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu salat dan bersabarlah dalam salat itu. La nas'aluka rizqan. Kalau salatnya benar, jangan pernah khawatir dengan rezeki. Kenapa? Nahnu narzuquka. Kami yang menjamin rezekimu. Wal akibatul taqwa. Karena akibat ketakwaanmu kepadaku, kata Allah. Kenapa di ayat ini tadi antara rezeki dengan salat suka digabungkan? Punten. Karena banyak di antara kita yang seringkali melalaikan salat dengan alasan apa? Sibuk nyari apa? Rezeki. Betul? Apalagi sedekah. Nih kunci-kuncinya nih. Satu sholat. Dua apa? Sedekah. Sedekah ikhtiar langit, Pak. Ada filosofi namanya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa itu terima kasih? Seberapa banyak yang ingin kamu terima tergantung seberapa banyak yang kamu kasih. Catat status hari Selasa itu tuh. Terima kasih. Tidak akan pernah miskin seseorang yang dermawan. Tidak akan pernah habis seseorang yang berinfak sedekah. Justru sebaliknya. Ustadz belum pernah dengar ada orang dermawan jadi miskin. Asal nggak ada. Yang ada orang pelit miskin. Ada nggak? Ada. Sedekah Pak, sedekah. 3, silaturahim. S pertama sholat. S kedua sedekah. S ketiga silaturahim. Khusus ke orang tua kita. Jaga Pak orang tua kita. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Kalau Bapak Ibu ingin dimuliakan dalam hidup, muliakan orang tua kita. Kalau Bapak Ibu ingin dibahagiakan dalam hidup, bahagiakan orang tua kita. Satu kali saja kita menyakiti perasaan orang tua kita, maka jangan kaget kalau akan banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Dan boleh jadi punten mohon maaf ya. Hari ini Bapak, Ibu, ada yang jadi direktur, ada yang jadi kepala divisi, ada yang jadi kepala departemen. Kita hari ini bisa punya name tag di taspen. Boleh jadi bukan karena pinternya kita, tapi karena doa orang tua kita. Saya sering menyampaikan kepada siapapun. Hari ini saya bisa di TV, hari ini saya bisa ceramah seperti ini. Bisa kesempatan sekolah ke Amerika, ke Jepang, bisa keluar, bisa berdakwah sampai saat ini. Saya jawab ini bukan karena hebatnya saya, bukan karena pinternya saya. Tapi saya percaya ini semua karena ucapan-ucapan baik orang tua saya. Yang boleh jadi dulu orang tua saya di Garut, di kampung, tukang jualan di pasar. Mungkin ibu saya pernah berbisik kepada Allah, ya Allah, gak apa-apa saya panas-panasan, gak apa-apa saya capek. Tapi saya mau anak saya gak boleh seperti saya, ya Allah. Mungkin begitu. Mungkin Bapak Ibu di kampung ada orang tua yang di kebun, yang di sawah, yang capek luar biasa.
Orang tua kita berbisik kepada Allah, ya Allah nggak apa-apa saya capek. Tapi anak saya nggak boleh ya Allah. Harus pakai dasi ya Allah. Kerja di AC ya Allah. Kerja yang bagus ya Allah. Jadi manajer ya Allah. Jadi direktur ya Allah. Maka boleh jadi hari ini kita mendapatkan rizki yang banyak. Bukan karena hebatnya kita. Tapi karena kebaikan doa orang tua kita. Itu maunya Allah. Jadi ikhtiarnya jangan mengandalkan kemampuan kita semata. Tapi ada ikhtiar langit yang harus kita kembangkan dan kita kuatkan. Yang bisa mengantarkan rezeki bagi kita. Jelas sampai di sini? Jadi tugas kita apa? Ikhtiar saja. Yang nentuin hasil siapa? Allah. Itu namanya apa? Tawakal. Kan gitu. Tawakal itu apa Ustadz? Tawakal itu bukan menyerah. Tawakal itu bukan terserah. Tawakal itu ikhtiar maksimal. Hasilnya dia serahkan kepada siapa? Allah. Jadi usaha dulu, ikhtiar dulu. Makanya punten ya, saya paling kesel sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Tapi kerja enggak, usahanya enggak, ikhtiarnya enggak. Statusnya apa? Akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya itu hanya berlaku bagi orang yang berusaha. Maka tolong tanyakan deh, teman-teman milenial terutama yang ada di sini ya. Kalau antum misalnya punten mohon maaf hari ini ketemu dengan pimpinan, tanyakan kepada pimpinan antum, Pak, dulu waktu muda apa yang Bapak lakukan? Karena saya percaya ketika masih muda, pimpinan kita adalah orang yang effortnya besar, ikhtiarnya besar, sehingga mengantarkan kebaikan pada saat itu. Izin Allah, saya diberikan amanah kesempatan menjadi pembimbing milenial di Bank Indonesia. Jadi setiap bulan kita temanin mereka untuk terus semangat menghadirkan sikap-sikap spiritualitas terbaik gitu. Di antara sikapnya apa? Ayo. Kita harus punya visi, harus punya misi, ikhtiar. Tapi tetap hasilnya serahkan kepada siapa? Allah. Ini penting. Jadi kita ini bekerja ya, harus senantiasa melibatkan Allah dalam setiap urusan. Agar apa Ahilman? Agar saat kita sukses tidak sombong. Agar saat kita gagal tidak kecewa. Jelas? Penting. Baru yang ketiga. Rizki itu dirasakan. Atau dimanfaatkan. Ibu bapak, rizki itu bukan tentang apa yang kita miliki. Tapi rizki itu tentang apa yang kita nikmati. Tentang rasa yang kita rasakan itu. Betul? Jangan membatasi rezeki dengan urusan materi saja. Terlalu kecil, terlalu kerdil jika kita membatasi rezeki dengan urusan uang saja. Gaji terbatas, tapi rezeki tidak terbatas. Gaji ada tanggal bulannya, tapi rezeki tidak ada tanggal bulannya. Gaji ada slipnya, rezeki tidak ada slipnya. Maksudnya apa? Hari ini kita bisa taklim begini, rizki atau bukan? Hari ini Bapak Ibu masih sehat, rizki atau bukan? Hari ini di rumah masih ada keluarga kita, masih ada pasangan kita, masih punya anak-anak yang sehat walafiat, rizki atau bukan? Itu rizki. Maka dalam ilmu tasawuf, rizki itu dibagi 4 tingkatan. Bagi berapa? 4 tingkatan. Rizki yang paling rendah, harta dunia. Jadi harta itu rizki yang paling rendah. Yang kedua rizki yang paling tinggi. Apa? Sehat walafiat. Ingat ya, sehat walafiat. Apa bedanya sehat dengan afiat? Beda. Sehat itu urusan fisik. Mata bisa melihat itu sehat. Lisan bisa bicara itu sehat. Tapi kalau afiat, fungsi ketaatan. Mata bisa melihat. Dan melihat yang baik-baik saja, maka matanya sehat walafiat. Mulut bisa bicara, sehat. Tapi saat mulut bicara yang baik-baik saja, maka itu sehat walafiat. Jelas? Kaki bisa melangkah, sehat. Tapi saat kaki melangkah ke tempat yang Allah sukai, namanya apa? Sehat walafiat. Rizki yang paling tinggi, sehat walafiat. 3, rizki yang paling utama, apa? Anak dan keluarga yang soleh. Bapak punya anak soleh itu rizki. Makanya punten mohon maaf ya. Kalau bapak bekerja, ibu bekerja, tidak mampu mengantarkan kebaikan kepada keluarga kita, coba dievaluasi.
Kan ada ya orang yang bekerja sampai lupa dengan keluarganya. Sesibuk apapun Bapak, punya waktu berkualitas. Ingat ya, bukan kuantitas ya, tapi kualitas saya sampaikan. Kalau kuantitas seberapa sering kita ketemu kan? Karena boleh jadi ada yang bekerja di luar, jauh segala macam gitu ya. Tapi kualitas, saat Bapak bertemu dengan keluarga, pastikan waktu Bapak ada dengan keluarga. Penting nih, jadi para ayah, kalau antum punya seorang anak ya, punya anak, pastikan anak kita punya waktu berkomunikasi yang intens dengan ayahnya. Karena seorang anak yang dekat dengan ayahnya mengantarkan secara kecerdasan emosionalnya, kecerdasan intelektualnya itu mengantarkan kebaikan bagi anak kita. Berarti sebaliknya, kalau seorang anak yang kurang intens komunikasi dengan ayahnya, biasanya ada persoalan dalam hidupnya. Coba. Karena anak keluarga soleh itu adalah rizki yang paling utama. Dan yang terakhir, rizki yang paling sempurna. Apa namanya? Ridho Allah. Apa namanya? Ridho Allah. Kira-kira kita ini bekerja, Allah ridho enggak ya sama saya? Berkah atau enggak? Nah itu bahasa gampang. Maka rizki itu bukan tentang seberapa banyak jumlahnya. Tapi rizki itu tentang seberapa besar berkahnya. Kalau kita ngejar jumlah, sampai kapanpun enggak ada habisnya. Betul enggak? Tapi kalau kita ngejar berkah, itulah yang akan mengantarkan ketenangan kepada kita. So, nikmat berkah itu Allah yang ngasih. Betul? Bapak makan di restoran murah, restoran mahal. Kira-kira enakan yang mana? Baik. Enak tidaknya makan tidak didasarkan pada mahal dan murah. Betul? Bapak makan punten mohon maaf. Di pecel lele mungkin 10.000 atau 15.000. Tapi nikmat. Betul? Bapak makan di restoran mahal. Pas makan nikmat. Pas bayar stroke ringan. Deg-degan. Jadi nggak nikmat makan kita. Yang ngasih nikmat siapa? Allah. Bukan kita yang beli. Kita nggak bisa beli nikmat, Pak. Ada orang yang tidur di hotel bintang 5. Tapi sampai di hotel nggak tidur di kasur. Karena nggak biasa, Pak. Masang tikar sendiri, Pak, di bawah. Nikmat. Pertanyaannya adalah, kira-kira Bapak Ibu yang hari ini kerja di Taspen sudah menikmati pekerjaannya atau tidak? Halo? Halo? Jangan-jangan tubuhnya di sini tapi hatinya nggak di sini. Jangan-jangan fisiknya di sini tapi perasaan kita nggak di sini. So nikmati pekerjaan kita. Syukuri apa yang Allah berikan. Karena banyak hal-hal yang boleh jadi kita lewatkan selama ini. 3 konsep rezeki. 1, rezeki apa? Dijamin. 2, dijemput. 3, dirasakan. Rasakan, nikmati, maka Allah akan hadiahkan rezeki bagi kita. Terakhir, angkat kedua telapak tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Punten mohon izin tidak ada tanya jawab, enggak apa-apa ya, karena kita langsung jalan lagi setelah ini. Semoga pertemuan kita Allah berkahi, Allah rahmati, Allah ridhoi, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan siapapun kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan kesempatan bertaubat kepada kita, Allah perbaiki hidup kita, yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sulit Allah mudahkan, yang sedang sempit Allah lapangkan, yang punya hajat Allah segerakan. Kulluhum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ridhoi pertemuan taklim kami siang ini ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan siang ini ya Allah. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Menjadi ilmu yang kami amalkan. Dan menjadikan ilmu yang membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Siapapun di antara kami siang ini
Yang sedang gelisah hatinya Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Yang sedang punya masalah Engkau tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Yang sedang sulit Engkau mudahkan hidupnya ya Allah. Yang sedang sempit Engkau lapangkan urusannya ya Allah. Yang punya aib kekurangan Engkau tutupi kekurangannya ya Allah. Yang terhimpit Engkau bukakan jalan terbaiknya ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah. Berkahi pekerjaan kami ya Allah. Berkahi tempat pekerjaan kami di PT Taspen ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan rezeki yang kami dapatkan rezeki yang bermanfaat, rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang membuat kami semakin dekat denganmu ya Allah. Rezeki yang menjadikan keluarga anak-anak kami soleh-soleh ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami bermohon kepadamu, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami daripada yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karunia-Mu daripada kami bergantung kepada selain-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami semua keluarga besar PT Taspen ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia, Engkau satukan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti di surga-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ijabah permintaan kami, dan berikan yang terbaik untuk kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Yang ingin silaturahim lebih dalam, boleh di follow Instagram saya, Ahilman Fauzi. @Ahilman Fauzi. Insyaallah ada kesempatan bisa ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan sehat semua, jaga diri baik-baik, berkata yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, berbuat yang baik-baik. Insya Allah Allah berikan rezeki yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas materi yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian jamaah Masjid At-Taqwa dan peserta Zoom yang kami hormati, mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa diambil. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tambahan bagi jamaah yang ingin foto bersama dengan Ustaz Hilman Fauzi, dipersilakan di depannya. Terima kasih.